Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kuldesak. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja. Netizen Indonesia mempertanyakan lagi pernyataan Dion Cole yang akan mengalahkan timnas Indonesia di laga semifinal Piala AFF. Kapten Tim Nasional Malaysia, Dion Cole melontarkan pernyataan yang mengejutkan dan memicu kontroversi di kalangan pecinta sepak bola Asia Tenggara menjelang Piala AFF 2024. Meskipun Tim Nasional Malaysia tidak berada satu grup dengan timnas Indonesia di Piala AFF 2024, Dion Cole dengan percaya diri menyatakan bahwa skuad Harimau Malaya akan memastikan Indonesia tidak akan melaju hingga semifinal. Jika kami bertemu dengan mereka baik di babak grup atau semifinal, kami akan memastikan mereka pulang lebih awal, ujarnya. Pernyataan Dion Cole yang penuh keyakinan ini menimbulkan berbagai reaksi. Banyak yang mempertanyakan mengapa Dion begitu fokus pada Indonesia padahal mereka harus terlebih dahulu menghadapi lawan-lawan di grup mereka. Ada yang berpendapat bahwa ucapannya sebagai bentuk ketakutan terhadap kekuatan timnas Indonesia. Wah, banyak bacot Kapten Malaysia nih guys. Kita lihat saja nanti siapa yang lebih kuat di Piala AFF. Aduh, Puas banget ketawanya. Aduh, ini gimana Malaysia mau ngelawan abang-abangan timnas kita gitu ya. Kalau AFF begini aja lemes begini gitu. Katanya Indonesia yang bikin AFF ini nanti kurang-kurang greget gitu. Kayaknya Malaysia ini yang bikinnya, lawan Kamboja aja lo 2-2. Gimana sih lo Upin Ipin? Lawan negara ya yang sudah kita tahu. Negara gimana mau ngelawan negara timnas Indonesia gitu yang abang-abangannya yang gimana nih Malaysia ini begini, lawan Kamboja aja 2-2. Katanya ada peningkatan apa coba? Sudahlah guys ya. Semoga Malaysia bisa beruntung lah minimal sampai final lah, baru komen-komen gara-gara Indonesia AFF nggak greget gara-gara situ kali, lawan Kamboja aja 2-2 gitu ya. Sekian dulu guys ya. Thank you. Wih, luar biasa Kamboja. Bisa nahan King ASEAN Malaysia. Pasti bakal diingat sampai bila-bila masa nih dengan netizen Kamboja. Baik, timnas PBB Malaysia tidak bisa menang lawan Kamboja. Yo, hasil ini jadi bukti kuat lah bahwasannya Harimau Malaya sekarang dah ada jantan lagi, Jo. Lah kena kebiri dah, Jo. Jangan kamu nak sok-sokan lawan Garuda. Dah ada levelnya lagi, sumpah lah. Bukan nak sombong, tapi ini fakta, Jo. Sekarang aku nak nanya, macam mana Harimau nih nak nerekam Garuda yang lagi terbang. Yang ada Garuda bakal ngelempari batu dari atas. Tapi masih Harimau apa? Atau jangan-jangan lah berubah jadi musang, dak? Terus ada juga oknum Malaysia yang komentar macam ini, nah. Alah Indonesia, macam bisa ngomong banyak baik di Piala AFF nih. Palingan kaget lawan Vietnam, hancur. Lah dibilang kami tidak ada peduli lagi dengan Piala AFF nih, dak. Nak menang, nak kena bantai, seralah. Kan kami ngirimin pemain muda nih untuk regenerasi, Jo. Kalau kalah ya wajar. Kalau menang, alhamdulillah. Aku ngomong gini nih, untuk orang-orang Malaysia yang sering rendahin Indonesia, bukan untuk orang yang respect dengan Indonesia. Karena aku yakin orang Malaysia yang respect dengan Indonesia ini jumlahnya jauh lebih banyak daripada orang-orang yang tidak respect dengan Indonesia. Tetap semangat warga Malaysia, jangan ngebandingin atau nyandingin lagi Indonesia dengan Malaysia nih, karena tidak ada levelnya lagi. Kamu nak ngomong macam mana pun, sekali lagi aku bilang, tidak ada levelnya lagi timnas Indonesia dengan timnas Malaysia. Dan ini fakta. Padahal gue udah sering reaction video tentang timnas Malaysia ini ya. Kalau keputusan mereka yang menerjunkan para pemain-pemain lapis 2 itu kesalahan fatal, tapi mereka tetap lakukan. Ya seperti inilah hasilnya. Tidak bisa mencari pemain keturunan mewah seperti King Ino, guys. Negara tetangga kita Malaysia ingin menandatangani pemain baru, guys. Cuy. Aduh guys ya, negara serumpun kita gitu ya, Malaysia nggak ada habis-habisnya guys, nggak ada habis-habisnya membuat gebrakan baru cuy. Kali ini gitu ya, menjadi sasaran naturalisasi adalah pemain dengan umur 33 tahun asal Brazil cuy. Buset dah nih guys, kita guys. Timnas Malaysia dikabarkan saat ini sedang memproses naturalisasi Berson da Silva. Pemain ini asal Brazil saat ini memperkuat JDT. Berson sendiri saat ini sudah berusia cukup tua, yaitu 33 tahun. Buset dah. Ini mah nggak satu musim pun udah lemes ini mainnya, kok bisa udah tua kayak gini cuy. Buset dah, udah paling bener ya serumpun ya.
udah paling bener gitu ya. Kacau, Naturalisasi kacau. pemain kacukan Jepang hijau udah pasti mewah dan udah pasti ada keturunannya gitu ya. Buset, dan nggak tetangga kita ini tak habis akal ya. Buset, mewah guys, semangat Malaysia. Apa nak jadilah dengan Malaysia. Dengan Cambodia pun boleh seri 2 sama. Okey, jom kita sembang sikit pasal game Malaysia malam tadi. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten bola sepak, tekan butang follow. Dah tekan, mantap. Sebenarnya aku tak sempat pun nak tengok game ni semalam. Aku tak ada kat rumah, ada hal. Tapi nampaknya banyak request. Banyak permintaan bukan daripada orang Malaysia tau. Banyak permintaan daripada orang Indonesia. Menarik, game Malaysia, yang serinya Malaysia, yang hebatnya Cambodia. Tapi yang komen ramainya orang-orang Indonesia. Memang baik ada orang ni, kan? Tapi aku pelik ada orang kata ni piala ciki, piala tak penting. Tapi macam banyak pula game-game Malaysia ada orang tengok ni. Tapi tak apalah, disebabkan mereka ni dah terlalu meminta-minta. Jadi untuk meredakan kesabaran orang, aku akan bagi kat korang. Aku akan review. Okay? Let's go. Gol yang pertama datang daripada tandukan Stuart Wilkin yang sangat-sangat padu. Selama ni kita tengok Wilkin ni dia lebih kepada sepakan, betul tak? Tapi tandukan dia semalam memang betul-betul meletup lah. And Stuart Wilkin ni bagi aku antara player yang sangat-sangat perform untuk Malaysia pada setahun 2 ni lah. Lepas tu Cambodia buat comeback lah Mat. And then kalau aku nak cakap lah pasal player-player Malaysia ni, defender barai weh. Teruk. Okay. Nak sepak bola pun tak kena. Nak clear bola pun tak kena. Tu yang nombor 5 tu. Jimmy Raymond. Kau buat apa semalam? Okay. Defenders Malaysia memang aku tak tahu lah bila akan improve. Tapi setakat ni masih lagi belum improve. Nasib baiklah Fergus Tierney sempat meledak gol penyamaan. Kalau tak kita dah diaibkan oleh Cambodia. Pendapat aku Cambodia sekarang dah makin kuat. Okay. Ada player-player naturalisasi yang diorang bawa masuk. Manakala tim Malaysia kita masih berada di takuk yang sama. Itu saja guys. Jangan lupa yang belum follow lagi akaun ni, tekan butang follow. Kita nak bragging right as the champion of ASEAN, Asia. King of ASEAN lah. King of ASEAN. Ya. Sebab kalau kita tengok kat sini Malaysia dengan Thailand antara top 2 lah kiranya dari segi ranking. Thailand berada di nombor 97, Malaysia berada di 132, Singapura 161, Kemboja 180 dan Timor Leste 196. Dan dari segi rekod pertemuan pula, bertemu dengan Thailand 5 perlawanan terakhir 3 menang, Malaysia 3 menang, 1 kalah dan 1 seri. Ni rekod dengan Thailand ni kira agak baik lah. Tapi perlawanan terakhir kita kalah 3-0. Dan rekod pertemuan lawan Singapura 5 perlawanan terakhir 2 menang, 2 kalah, 1 seri. Menang perlawanan terakhir 4-1. Dengan Kemboja dengan Timor Leste ni kita tak payah cakap, kita tahu memang kita punya rekod 100% menang. Tu sepatutnya Malaysia sepatutnya berada di landasan yang semifinal lah, separuh akhir mesti separuh akhir, nothing less lah. Tidak boleh kurang daripada separuh akhir. Kalau kita tengok yang sekarang okey, selepas tu lah selepas tu kita tu of course kita sudah tentu kita akan matlamat yang sepatutnya juga. Sebab Thailand kalau ada kuat pun Vietnam, Indonesia dari situ. Tapi dengan current lagi tinggi. Dengan situasi nampak performance sekarang ni, kita pun ramai pemain warisan pasukan-pasukan lain pun ada. Okey, Vietnam sebelum ini 2-3 tahun kebelakangan nombor 1 di Asia Tenggara. Thailand dah dipintas oleh Vietnam. Di situ Thailand, Vietnam dan satu lagi Indonesia, kebangkitan yang nampak lebih tinggi daripada kita sekarang. Jadi separuh akhir dan sepatutnya kita boleh layak. Patut berada kat situ. Memang kalau kata sebelum ni Ultras Melaya atau mana-mana pihak cakap tak ada peningkatan, bola sepak kita lesu dan sebagainya, saya tak berapa setujulah. Sebab sama ada dari sudut pemain warisan ke, naturalisasi ke, sebagaimana kita pun layak secara merit. Walaupun tim untuk layak dah besar. Kalau dulu 8, 16 sekarang dah banyak, tapi Malaysia tetap layak di sana. Kalau berdasarkan karya, so Piala AFF minimum separuh akhir. Minimum kalau kurang daripada itu disaster. Boykot ke boleh. Sebab kita pun sekali pergi boykot. Saya pun boleh. Pemain Mak Saleh warisan kalau kata sekarang ni Indonesia pun kuat kan. Okey, tapi di top 4 kenalah. Kita kena wajib. Ya, lagi dan lagi para pengamat sepak bola Malaysia tidak yakin ya kalau timnas mereka akan maju sampai ke babak final. Sudah pasti ya dengan skuad yang diturunkan di lapis kedua itu benar-benar nggak bisa diandalkan guys. Padahal sudah gue bilang dari awal mereaction tentang timnas Malaysia, kalau
Timnas Malaysia ini harusnya menurunkan skuad inti di ajang Piala AFF untuk menghibur para supporter Timnas Malaya. Breaking news guys, Timnas Indonesia berhasil naik 1 peringkat usai mengalahkan Myanmar malam ini. Ya, jadi sekedar informasi naik 1 peringkat bahwasanya guys. Pertandingan di Piala AFF ini itu tetap mendapatkan poin FIFA guys. Meskipun Piala AFF ini bukan agenda resmi dari kalender FIFA, tapi di setiap pertandingannya, setiap tim yang menang itu tetap akan mendapatkan poin FIFA. Dan dikarenakan Timnas Indonesia menang, Timnas Indonesia berhak naik 1 peringkat guys, ke peringkat 124 FIFA. Jelas ini merupakan hasil yang sangat positif untuk Timnas Indonesia. Karena Timnas Indonesia semakin mendekati ke 100 besar rank FIFA, sesuai target PSSI yang diberikan kepada Coach Sintayong. Dan di pertandingan ini, Timnas Indonesia mendapatkan tambahan sebanyak 1,80 poin guys. Kok kecil kali bang? Ya, karena lawan Timnas Indonesia malam ini, yaitu Myanmar, secara ranking FIFA berada di bawah Timnas Indonesia. Nah, itulah yang menyebabkan Timnas Indonesia hanya mendapatkan poin kecil. Sekali lagi selamat buat skuad Garuda Muda yang berhasil menang dan membuat rank Timnas Indonesia naik 1 peringkat. Jadi gimana menurut kalian guys melihat rank FIFA Timnas Indonesia naik 1 peringkat? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan kalau kalian suka konten begini, langsung klik tombol follow. Ya, kita dapat poin kecil karena negara yang kita lawan ini berada di bawah kita guys. Dan seandainya kalau Timnas Indonesia menang melawan Vietnam, mungkin poinnya akan lebih besar. Jadi itu guys ya, kenapa poin kita hanya mendapatkan peningkatan 1 tingkat. Lanjut. Ada yang sama kayak aku nggak guys ngeliatin Timnas Indonesia tadi main lawan Myanmar? Agak pedih mata ini ngeliat permainannya ya bangku ya. Kalau sama coba follow dulu Arif Golangnya, dipencet di follow, jangan nonton doang. Mungkin karena aku terbiasa ngeliatin Timnas, isinya itu pemain diaspora semua. Jadi begitu ngeliat Timnas pemainnya pemain lokal semua, aduh jomplang kali kualitasnya bangku. Ya walaupun di sini Indonesia menang ya, dan menangnya cuma menang tipis 1-0, dan aku cuma nonton setengah bawah doang di babak pertama. Itu aku ngeliatnya ya Allah pak, ngebosenin pak, ngantuk. Padahal tuh jam setengah 8 mainnya bang. Di babak pertama itu aku ngeliat ya elah pak, tengahnya tuh kopong kosong. Terus skill individu pemain Indonesia ya elah pak, itu kontrol bola, begitu bola dikontrol pakai kaki itu mantulnya jauh kali bolanya, jadi ya gampang direbut. Begitupun juga waktu pas sprint, itu ketika sprint bawa bola itu bolanya mantulnya jauh-jauh, jadi ya gampang kerebut juga. Kalau misal tadi tuh yang turun adalah pemain diaspora kita ya, macam kayak Martin Pas, J.I.J, Tom Hai, orang mau habis 7-0 mungkin bisa kali ya teman-teman ya. Ya untung aja ini tuh Piala AFF, bukan kualifikasi Piala Dunia. Jadi kita mah santai aja, level kita tuh Piala Dunia bang, bukan Piala AFF lagi. Di ajang ini tujuannya cuma untuk melihat talenta-talenta muda kita mana yang cocok masuk ke timnas senior yang asli gitu. Nah menurut teman-teman dari pertandingan Indonesia lawan Myanmar tadi, kira-kira manakah pemain Indonesia yang cocok bergabung sama timnas diaspora kita abangku? Coba tulis di kolom komentar ya. Segitu dulu daerahnya seperti biasa. Yang masih ada gambar polisi di sini dihilangin, jadi follow. Jangan nonton dong. Salam olahraga, Forza Timnas Indonesia. Dari awal gue udah bilang ya, turunkan ekspektasi kalian di ajang Piala AFF kali ini, karena Timnas Indonesia mengirim para pemain muda dan tujuannya untuk regenerasi. Jadi kalau kalian berharap Timnas Indonesia bisa sebagus di skuad utama, itu kalian salah besar guys. Dan gua apresiasi keputusan Pak Erick Thohir dan juga Sintayong yang menurunkan pemain muda guys, karena para pemain muda ini nantinya akan memiliki pengalaman melawan negara-negara Asia Tenggara. Jadi di ajang Piala ASEAN sudah nggak kaget lagi. Oke guys, cukup sampai sini dulu videonya. Jangan lupa tekan tombol subscribe sebagai tanda perkenalan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.